Episode 421. Jensen, dasar kamu sampah. Kamu masih belum punya hak untuk mengatai paman keempat. Sylvia tiba-tiba berdiri dan menampar wajah Jensen. Plak. Namun, Elena datang menghadang tamparan dengan menahan tangan Sylvia lalu balas menampar Sylvia. Sylvia, kamu hanya seorang adik sepupuku, kamu juga tidak punya hak menampar suamiku. Orang-orang keluarga Miller yang melihat adegan ini merasa sangat terkejut. Elena yang biasanya penurut kini untuk pertama kalinya melakukan perlawanan. Mata Sylvia terbelalak, dan dia pun berkata dengan marah sambil memegang pipinya, Elena, statusmu memang lebih tinggi dibandingkan statusku, tetapi jangan lupa kalau kamu hanya seorang anak haram, apa kamu punya hak memukuliku? Elena tersenyum sinis karena bagi dirinya rumah keluarga Miller ini bukanlah rumahnya yang sesungguhnya. Rumah Elena yang sesungguhnya adalah rumah keluarga Lawrence. Karena hal ini pula, Elena tidak bersikap segan lagi. Kali ini terdengar lagi suara sebuah tamparan. Sylvia kembali mendapatkan tamparan, tetapi kali ini bukan Elena yang menamparnya, melainkan Antonio. Elena ini kakak sepupumu, kenapa dia tidak punya hak mendidikmu? Kalaupun dia tidak berhak, aku sebagai ayahmu apa tidak berhak juga? Antonio dengan marah menatap Sylvia, dan merasa puas dengan tamparan ini. Semua orang keluarga Miller yang melihat sontak terkejut. Antonio biasanya selalu memanjakan Sylvia, tetapi kenapa kali ini dia malah tega memukul anaknya sendiri? Ayah, kamu memukul aku? Sylvia terpukul dengan tamparan ini, air matanya mengucur deras, dia merasa sangat malu dengan orang-orang akibat 2 kali tamparan yang diterimanya ini. Bu. Sylvia langsung menatap Martha. Martha yang kehilangan akal sehatnya sontak marah dan berteriak, Antonio, kamu berani memukul Sylvia. Aku tak tahan lagi hidup bersamamu. Aku ingin menceraikanmu. Ketika orang-orang mendengar perkataan ini, mereka terus menyalahkan dan menasihati Antonio agar rumah tangganya tetap tenteram. Antonio pun tidak perlu sampai cerai dengan istrinya hanya karena ingin membela orang luar. Cerai, ayo sekarang saja. Dasar kamu wanita. Tidak ada orang yang menduga bahwa Antonio bisa berteriak marah seperti ini. Mata Antonio merah diliputi kemarahan seperti ingin memukul orang. Semua orang yang menyaksikan di tempat terdiam. Martha tidak berani bersuara lagi. Martha memandang Antonio suaminya itu dengan tatapan kosong. Sebelumnya, setiap kali mereka berdua bertengkar, asalkan dia mengungkit perceraian, Antonio pasti selalu mengalah kepadanya. Namun, kali ini Antonio tidak mau mengalah sedikit pun, dan malah bersikeras ingin mengajukan perceraian. Tiba-tiba, Martha teringat dengan apa yang pernah dikatakan oleh Jensen terakhir kali. Spermatorhea milik Antonio sudah mengalami tekanan hingga terluka, sehingga mereka seumur hidup tidak bisa lagi punya keturunan. Antonio jelas masih ingat dengan kejadian ini. Pada saat yang sama, Jessica, yang sedang berbisnis di luar, mengetahui bahwa Jensen telah menyelesaikan masalah panti asuhan. Wajah Jessica pun menjadi masam seketika. Jessica tahu lebih banyak tentang latar belakang Jensen dibandingkan orang lain. Meskipun Jensen yang punya perusahaan dengan aset 1 miliar yuan itu lebih hebat dibandingkan dengan orang biasa, bagi keluarga Miller kehebatan Jensen ini tidaklah seberapa. Pada kenyataannya, Jensen berhasil menyelesaikan masalah keluarga Miller yang sudah lama tidak terselesaikan ini. Jessica yang selalu ingin mencari alasan untuk mengusir Jensen, kembali gagal. Saat ini, suasana di ruang utama masih mencekam, semua orang menjadi semakin benci terhadap Jensen karena orang yang dianggap mereka sebagai pecundang ini malah berhasil membuat mereka semua terdiam malu. Semuanya, cepat lihat TV. Saat ini, kakak kedua Elena, Irene Miller, menunjuk ke layar TV dan melihat bahwa berita sedang melaporkan masalah di distrik utara. Berita juga mengabarkan bahwa grup aliansi bintang berencana meledakkan gunung yang ada di distrik utara untuk membuka jalan yang lebih representatif menghubungkan ibu kota dan Wutan City. Langkah ini didukung oleh pemerintah daerah yang akhirnya menghentikan pembangunan komersial di wilayah distrik utara dan berencana mengembangkannya menjadi kawasan wisata. Sudah kuduga, masalah panti asuhan bisa terselesaikan dengan lancar ternyata karena pecundang itu lagi beruntung. Irene tiba-tiba berteriak. Orang-orang di sekitar juga ikut berkomentar bahwa ternyata grup aliansi bintang sendiri yang melepas keinginan untuk menguasai tanah itu dan bukan Jensen yang berhasil menyelesaikan masalah panti asuhan tersebut. Bu, Elena memukulku.
Sylvia merasa tersiksa. Tadinya Sylvia tidak berani meluapkan emosi kepada Jensen karena beranggapan Jensen telah berhasil menyelesaikan permasalahan panti asuhan, tetapi sekarang tampaknya Jensen hanya sedang beruntung saja. Sudahlah, lupakan saja, kelak masih banyak kesempatan untuk membalasnya. Martha menghibur Sylvia. Wajah Rowan juga tampak suram. Sebelumnya, dia dimarahi tidak berguna oleh Jensen dan itu sangat memalukan bagi dirinya. Rowan kembali menatap TV dan memuji, grup aliansi bintang memang punya visi yang luar biasa. Mereka tahu bahwa dengan peledakan gunung dan pembangunan jalan baru, kelak wilayah distrik utara akan semakin ramai dengan wisatawan. Aduh, aku tidak terpikir hal ini. Grup aliansi bintang adalah salah satu dari 10 grup korporasi papan atas di Huaxia. Kalau kamu terpikir hal ini, tentu kamu sudah menjadi 10 orang terkaya di negeri ini. Istri Rowan menyindir dan mengejek Rowan. Bagaimanapun juga, Nona Gracia ini seorang pembisnis yang jenius. Dia punya ide yang cemerlang. Renata juga ikut memuji kelihayan Nona Gracia dalam berbisnis. Mereka semua kagum dengan kepandaian Nona Gracia, tetapi tidak menyadari bahwa ide brilian peledakan gunung dan pembangunan jalan baru itu justru berasal dari Jensen. Di tempat lain, Jensen mendorong kursi roda yang diduduki oleh paman ketiga menuju ke halaman kecil. Jensen, tunggu. Terdengar suara panggilan dari belakang yang ternyata adalah suara Antonio ditemani Naomi. Naomi baru saja keluar dari ruang tamu dan langsung meremehkan Jensen setelah tahu fakta mengenai masalah panti asuhan itu. Sebelumnya, Naomi telah mengubah pandangannya terhadap Jensen, dan berpikir bahwa Jensen benar-benar telah menyelesaikan masalah yang lama tak terselesaikan itu, tetapi kini dia juga beranggapan bahwa Jensen hanya sedang beruntung saja. Masalah utama sekarang adalah Jensen yang kini bisa sombong dan arogan dengan keberhasilan masalah panti asuhan ini, berani memarahi paman keempat sehingga konflik pun muncul di keluarga Miller. Paman Antonio, ada apa kemari? Elena mengerutkan kening, dan merasa Antonio juga bukan orang yang baik karena ingin mengadu domba mereka. Elena, kejadian dulu itu hanya salah paham saja, aku ingin meminta sedikit bantuan kepada suamimu. Antonio mengubah sikapnya yang biasa terhadap mereka sambil mengusap tangannya sendiri. Elena sangat terkejut. Sikap Antonio ini sama saja dengan memberikan pujian kepada Jensen. Naomi langsung mengerutkan kening dan berkata dengan tidak senang, Paman Antonio, untuk apa kamu mencari pecundang itu? Jangan sampai ditipu oleh dirinya. Masalah panti asuhan bisa beres karena dia hanya beruntung saja dan sama sekali bukan berkat usahanya. Naomi masih berusia muda, latar belakangnya dari keluarga terpandang membuat kecerdasan emosionalnya tergolong rendah, sehingga cara bicaranya pun sangat tidak sopan. Aku datang kemari bukan karena masalah panti asuhan, tetapi ini. Antonio sedikit ragu mengungkapkan, tetapi akhirnya dia pun berkata terus terang, dulu Jensen pernah mengatakan bahwa spermatorhea punyaku tersumbat. Aku ingin tahu apakah dia punya solusi atau tidak. Hah? Kamu benar-benar percaya padanya? Naomi berteriak heran, pecundang ini adalah memang seorang dokter, tetapi ada begitu banyak dokter di ibu kota. Mengapa kamu tidak mencari dokter lain saja? Jangan lupa, aku ini lulusan kedokteran Universitas Harvard dan juga anggota WHO. Kamu boleh cari aku. Naomi berkata demikian sambil menatap Jensen dengan dingin. Jensen, hentikan ini semua, sejak kamu datang ke keluarga Miller. Kamu telah menipu banyak orang, bukan hanya Kak Elena saja yang tertipu, bahkan Paman Antonio pun berani kamu tipu. Apakah kamu gila? Kapan aku menipu dia? Atau apakah kamu buta? Paman Antonio yang mencariku, bukan aku yang mencari Paman Antonio. Jensen langsung menegur balik, dan berkata kepada Antonio, Naomi lebih hebat, kamu cari dia saja, aku tidak punya waktu. Setelah berkata demikian, Jensen mendorong kursi roda paman ketiga lalu pergi. Dasar tidak tahu diri. Pergi sana jauh-jauh. Naomi memarahi Jensen, dan menoleh ke Antonio lalu berkata, Paman Antonio, tidak apa-apa, aku akan bantu memeriksa penyakit MU ini. Sebelum kata-katanya selesai, Antonio memarahi Naomi, Naomi, jangan buat masalah lagi, aku tahu sampai mana keterampilan medis yang kamu miliki. Gawat sekarang, susah payah aku memohon kepada Jensen, kamu malah mengacaukannya. Dia sudah marah, kamu ini benar-benar celaka, aduh. Episode 422. Naomi terdiam setelah dimarahi Antonio.
Naomi heran karena Paman Antonio benar-benar percaya pada keterampilan medis yang dimiliki Jensen. Jensen memang seorang dokter, tetapi dia hanya seorang dokter kecil di kota Asmenia, sedangkan ini adalah ibu kota, ada banyak rumah sakit dan dokter terbaik sewaktu di ibu kota, lantas apa hebatnya Jensen? Dokter-dokter hebat yang kamu bilang tadi sudah pernah aku kunjungi semua. Satu pun tidak ada yang berguna. Sekarang, Sylvia juga ternyata bukan anak kandungku. Aku sangat tersiksa, aku ingin segera bercerai dan mencari istri baru untuk mendapatkan keturunan baru. Kamu ini bukannya membantu malah mengacaukan rencanaku. Antonio kembali meluapkan emosinya kepada Naomi. Paman Antonio, kamu memarahiku karena pecundang itu? Naomi menghentakkan kakinya dengan kesal, dan bertekad untuk membuka wajah palsu Jensen. Semua orang di keluarga Miller saling menyimpan dendam, benar-benar tidak mirip sebuah keluarga. Paman ketiga duduk di kursi roda, terus menghela napas, dan menatap mata Elena, ketika ayahmu masih memimpin keluarga ini, meskipun rumah tangganya sendiri juga kacau, tetapi karena wibawa yang dimiliki ayahmu, tidak ada seorang pun yang berani macam-macam. Sekarang mereka semua sudah tidak mementingkan kepentingan keluarga Miller, mereka hanya mementingkan keuntungan mereka sendiri. Keluarga ini tidak seperti sebuah keluarga lagi. Elena tidak bersuara karena dia selalu membenci keluarga Miller dan ayahnya. Jensen, apa yang kamu katakan pada Antonio itu benar? Paman ketiga bertanya lagi. Benar. Ah, kasihan sekali Antonio ini, Martha telah berbohong padanya belasan tahun, pantas saja dia begitu sedih. Aku harap kamu bisa menolong dia, anggap saja aku yang memohon padamu. Baiklah. Jensen mengangguk setuju sebagai balas budi Jensen kepada paman ketiga karena telah berulang kali membantu Jensen. Oh ya, mengenai penyakit ankylosing spondylitis yang aku derita, sekarang sudah ada kabar dari sanatorium Amerta. Aku ingin pergi ke sana melihat sebentar, lagi pula, mereka begitu ramah kepadaku, aku harus pergi ke sana, ayo temani aku. Paman ketiga menambahkan. Jensen sedikit mengerutkan kening, tetapi tetap mengangguk setuju. Dia menyuruh Elena pergi mencari Natasha, dan kemudian Jensen menemani paman ketiga pergi ke sana. Elena tidak punya teman di ibu kota, dan keluarga Miller pun tidak menganggap dirinya sebagai bagian dari keluarga mereka. Bagi mereka, Elena hanya sebuah alat tawar-menawar. Teman Elena di ibu kota hanya Natasha seorang. Setiap Elena terpikir dengan Natasha, hatinya dipenuhi dengan kehangatan. Jensen menemani paman ketiga pergi ke sanatorium Amerta. Sanatorium ini cukup terkenal di ibu kota, dan merupakan tempat pemulihan cedera bagi para pensiunan perwira militer dan tentara. Pengamanan di sanatorium ini juga sangat ketat. Mobil berhenti di pintu gerbang sanatorium. Stella, istri paman ketiga, menelepon dan kemudian diizinkan masuk oleh petugas keamanan. Dekorasi ruangan di dalam sanatorium terlihat biasa saja, tetapi suasananya sangat tenang, dan ruang perawatan juga diatur dengan sangat baik. Tak lama berselang, muncul beberapa orang petugas keamanan yang membawa senjata. Wajah mereka tampak sangar. Kemungkinan jika ada orang yang berani berbuat onar di sini, maka mereka akan segera menghabisi orang tersebut. Seorang petugas keamanan mengantarkan paman ketiga masuk ke ruang perawatan. Setiba di sebuah kamar, petugas keamanan itu kemudian pergi. Stella mendorong masuk kursi roda paman ketiga. Ruang di dalam kamar tersebut sangat luas, dipenuhi oleh para dokter berpakaian putih yang mondar-mandir. Di balik jendela kaca, tampak juga berbagai mesin peralatan medis. Seluruh peralatan medis dan sumber daya kesehatan paling modern di negara ini ada di sanatorium ini. Tempat ini juga sangat terkenal di ibu kota. Stella memperkenalkan tempat ini kepada Jensen. Setelah memasuki sebuah ruangan, Jensen langsung melihat seorang kenalan dan memanggil, Kak Arthur. Orang yang sedang duduk di dalam ruangan itu adalah Arthur Carson, dia juga menderita ankylosing spondylitis, tetapi tidak terlalu parah. Dia kebetulan datang kemari untuk memeriksakan diri. Haha, saudara Jensen. Arthur menyambutnya dengan senyuman lalu menatap paman ketiga dan berkata, Paman laki, kamu juga datang ke sini, bagaimana kondisinya sekarang? Ah, kadang baik kadang buruk, kalau bukan karena bantuan keponakanku sebelumnya. Aku rasa sekarang aku sudah tak sanggup berjalan lagi. Ketiga sambil menghela napas. Ucap paman. Jensen, bagaimana kondisi luka paman ketiga? Arthur lantas menatap Jensen.
Ini bukan masalah besar, aku punya cara untuk menyembuhkannya, kata Jensen. Arthur lantas merasa lega karena dia yakin dengan keterampilan medis yang dimiliki Jensen. Arthur hanya akan merasa khawatir jika Jensen benar-benar berkata penyakit paman ketiga tidak bisa disembuhkan. Saat ini, masuk seorang pria tua yang kepalanya botak dan berbadan gemuk. Hehe, dua orang ketua sudah datang. Pria ini adalah kepala sanatorium Amerta. Dia sendiri langsung menyambut mereka berdua karena Arthur dan Lucky memiliki kedudukan tinggi. Setelah itu, mereka lanjut beramah tamah seperti biasanya. Penyakit ketua Arthur tidak terlalu serius sekarang. Kalau untuk penyakit ketua Lucky, aku sudah meminta bantuan seorang dokter militer terkenal, dokter ahli saraf terbaik di Huasia, Profesor Fabian. Kepala sanatorium berkata demikian sambil membuka pintu, dan kemudian beberapa orang masuk ke dalam ruangan. Seorang yang berjalan paling depan kira-kira berusia 40 tahun, tubuhnya tinggi kurus, berpakaian jas putih, dan raut wajahnya serius. Di belakangnya ada seorang asisten, tetapi yang mengejutkan, salah seorang di antara mereka adalah Naomi. Naomi melirik paman ketiga, dan tersenyum. Namun, Naomi tiba-tiba sadar bahwa Jensen juga ada di sana, sehingga dia sangat marah. Penipu ini ternyata juga ikut datang kemari. Mari, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda, ini Profesor Fabian, yang juga anggota dari Asosiasi Pendidikan Kedokteran Nasional, ini adalah asisten dari Profesor Fabian, dan ini adalah dokter spesialis bedah di RS Rakyat Ibu Kota, yaitu Naomi. Naomi ini dikenal dengan julukan ahli bedah nomor 1. Kepala sanatorium memperkenalkan mereka dengan sopan. Hari ini, mereka datang untuk memeriksa penyakit ketua. Terima kasih, Dokter Kepala Wildan, tetapi aku sudah menemukan dokter lain untuk menyembuhkan penyakitku ini. Tak disangka, Lucky menolak diperiksa oleh dokter-dokter tersebut. Suasana berubah menjadi canggung dan Profesor Fabian merasa sangat tersinggung. Ini. Kepala sanatorium buru-buru bertanya, kalau boleh tahu, siapa dokter yang diundang oleh ketua? Apakah dokter ini seorang dokter negara? Lucky sebenarnya datang kemari hanya karena ingin memberi muka kepada kepala sanatorium. Lucky lantas memperkenalkan Jensen, ini dokter yang aku undang kemari, Dokter Jensen. Semua orang yang ada di samping merasa heran dan kesal. Khususnya Profesor Fabian, raut wajahnya sangat masam. Dia mengira dokter yang diundang Lucky adalah dokter negara, tetapi malah hanya seorang dokter muda. Bagi Profesor Fabian, dokter muda seperti Jensen bahkan belum tentu punya kualifikasi untuk menjadi muridnya. Profesor Fabian merasa dirinya telah dipermalukan dengan kehadiran Jensen, karena bagaimanapun juga, dia adalah dokter militer yang disegani. Paman ketiga, kenapa kamu malah memilih Jensen untuk memeriksa penyakitmu? Naomi tiba-tiba menyela. Naomi, apa kamu kenal Tuan Jensen ini? Profesor Fabian bertanya. Tentu saja aku mengenalnya. Dia adalah menantu keluarga Miller, tetapi dia hanya seorang pecundang, seorang pria lemah yang tidak berguna, dia hanya pandai menipu orang, keahliannya nol besar. Naomi mengerutkan kening dan memandang Jensen dengan marah. Jensen, aku tanya kamu dulu, kamu ini lulusan universitas mana? Kamu pernah bertugas di rumah sakit apa? Apa kamu pernah melakukan penelitian tentang penyakit ankylosing spondylitis? Apa kamu pernah menerbitkan jurnal ilmiah? Semua kualifikasi yang kamu sebutkan tadi, aku tidak punya satupun, ucap Jensen sambil menggelengkan kepalanya. Kamu tidak punya kualifikasi apapun, tetapi kamu malah berani terima tugas penyembuhan penyakit paman ketiga. Naomi semakin marah. Aku, dokter kepala ahli bedah RS Rakyat Ibu Kota, mahasiswi terbaik Universitas Harvard. Anggotahu, dengan kualifikasi yang aku miliki ini semua pun aku masih sulit menyembuhkan penyakit paman ketiga, tetapi kamu malah sok pintar. Itu karena keterampilan medismu saja yang payah, balas Jensen dengan nada datar. Naomi sangat geram, dia sudah tidak sabar membuka topeng palsu Jensen di depan umum. Fabian juga menahan emosinya dan berkata dengan nada datar, anak muda, kamu bilang kamu bisa menyembuhkan ankylosing spondylitis? Aku tidak tahu seberapa jauh kamu bisa menyembuhkannya. Apa yang akan kamu gunakan untuk menyembuhkan penyakit ini? Dengan menggunakan kombinasi ramuan obat tradisional dan obat farmasi, aku yakin penyakit ini akan sembuh sepenuhnya. Omong kosong, kurasa kamu tidak tahu apa-apa tentang ankylosing spondylitis. Fabian marah besar sambil berjalan mondar-mandir. 423. Kamu,
Kamu omong kosong. Naomi juga menunjuk Jensen, dan marah tidak tahu harus berkata apa. Aku akan meyakinkanmu. Langkah Fabian tiba-tiba terhenti dan berkata dengan dingin, aku sudah membaca laporan tentang ankylosing spondylitis yang diderita tuan laki, penyakitnya sudah mencapai stadium akhir. Jika itu masih stadium awal, aku sangat yakin 100% bisa menyembuhkannya. Namun, karena sudah stadium akhir, maka tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menyembuhkannya lagi. Yang bisa kami lakukan hanyalah pencegahan dan perawatan, kalaupun menggunakan pengobatan tradisional untuk penyembuhan. Aku rasa kamu hanya bercanda, kan? Pengobatan tradisional adalah warisan budaya nasional. Aku tidak bermaksud meremehkan kehebatan pengobatan tradisional. Akan tetapi, pengobatan tradisional hanya bisa mencegah dan membantu pemulihan penyakit, bukan menyembuhkan penyakit. Profesor Fabian adalah seorang dokter militer terpandang, dan memiliki pengetahuan yang cukup terhadap pengobatan tradisional, tetapi dia tidak berani berkata banyak apalagi menyinggung perasaan Jensen. Namun, tidak demikian dengan Naomi yang merupakan lulusan dari universitas terkenal di luar negeri, di mana tidak terdapat pembelajaran pengobatan tradisional. Naomi pun berkata dengan kesal, pengobatan tradisional itu hanya omong kosong yang dipakai oleh dokter pedesaan untuk menipu pasien. Entah berapa banyak orang yang sudah menjadi korban, akibatnya penyakit mereka semakin parah karena terlambat disembuhkan. Wajah Jensen tampak sinis, Nona Naomi, mohon kamu lebih sopan berbicara. Kamu boleh tidak percaya dengan pengobatan tradisional, tetapi jangan pernah melecehkan pengobatan tradisional. Pengobatan tradisional ini adalah warisan peninggalan nenek moyang kita. Kamu tidak perlu banyak omong kosong, aku bisa mempertanggungjawabkan omonganku sendiri. Kamu ini mirip dengan pengobatan tradisional, penuh dengan tipu daya. Kamu bisa saja menipu orang lain, tetapi kamu tidak mungkin bisa menipu aku. Ucapan Naomi ini seakan sudah menyerang kepribadian Jensen. Aku orang yang paling berhak berbicara tentang ankylosing spondylitis. Tidak ada seorang pun yang pernah meneliti penyakit ini dengan mendalam seperti yang telah aku lakukan. Hari ini aku akan memberimu sedikit pengetahuan tentang penyakit ini. Fabian juga menegur Jensen dengan statusnya sebagai seorang senior. Penyakit ankylosing spondylitis yang diderita tuan laki sudah mencapai stadium akhir dan merusak otot perut beserta saraf-saraf. Hal ini disebabkan oleh intensitas latihan fisik tuan laki yang tinggi. Ini semua sudah tidak dapat disembuhkan lagi, hanya bisa memakan obat untuk perawatan. Jika memang dibutuhkan, boleh juga dilakukan amputasi. Mendengar perkataan ini, wajah laki tampak sedih. Faktanya, dia telah lama mendengar pernyataan ini, dan karena alasan inilah dia menolak dirawat oleh dokter dalam negeri. Jensen terdiam sejenak lalu marah besar, ini pendapatmu. Hak berbicara yang kamu maksud ini hanya omong kosong. Kamu benar-benar seorang dokter palsu. Beraninya kamu memarahiku dengan sebutan dokter palsu. Mata Fabian terbelalak. Sudah jelas penyakit ini bisa disembuhkan, tetapi kamu malah ambil jalan pintas, menggunakan pemahaman sendiri dalam memahami penyakit ini. Apalagi berbicara amputasi. Kamu congkel saja matamu itu. Kamu benar-benar dokter palsu. Jensen berkata demikian sambil memarahi dan menunjuk wajah Fabian. Kamu sungguh tidak tahu malu, entah hak berbicara apa yang kamu punya, kamu malah meremehkan pengobatan tradisional, Pret. Kalian tidak ada bedanya dengan penipu ulung. Kamu. Fabian marah hingga sesak napas mendengar perkataan Jensen. Jensen, kamu sungguh biadab. Naomi langsung memarahi Jensen. Dan kamu, apa hebatnya lulusan luar negeri seperti kamu ini, entah itu apa gunanya itu semua? Tugas utama dokter adalah menyembuhkan penyakit pasien. Jensen menunjuk ke wajah Naomi dan memarahinya. Naomi tidak bisa bersuara. Dia terpaksa menatap laki dan berkata, Paman ketiga, kamu jangan percaya omong kosong Jensen. Aku percaya dia. Laki langsung menyela perkataan Naomi. Aku juga percaya padanya. Arthur juga berkata demikian. Naomi dan Fabian terdiam membisu, mereka berdua merasa marah hingga tidak tahu harus berkata apa. Kalian tidak percaya dengan pengobatan tradisional, kan? Kalau begitu, mari bertaruh. Jika aku sanggup menyembuhkan pasien hingga mampu berjalan dan sembuh total dalam waktu 5 hari, kamu harus membantu aku mempromosikan Dr. Jenius Jensen Scott dari Aula Singlin. Jensen tiba-tiba berkata, Oke, mari bertaruh, bagaimana jika kamu kalah?
Fabian ingin segera pergi, tetapi masih merasa tidak puas. Aku, Jensen, akan meninggalkan ibu kota dan tidak akan pernah menjadi dokter lagi seumur hidupku. Jensen mengucapkan janjinya dengan pelan satu persatu kata. Oke, aku mewakili Profesor Fabian setuju tantangan ini. Naomi segera menjawab, dan mengambil kesempatan ini untuk mengusir Jensen pergi. Jensen menoleh ke laki, paman ketiga, aku butuh tong besar dan kompor, lalu tolong juga sediakan lebih banyak lagi kayu pohon belalang, apakah ada? Aku akan menyuruh para petugas keamanan itu untuk menyiapkannya. Laki sangat mempercayai Jensen dan segera meminta para petugas keamanan untuk menyiapkan sesuai permintaan Jensen. Jensen memilih melakukan detoksifikasi dengan rebusan tulang di halaman utama sanatorium. Sambil menulis resep, Jensen meminta Arthur untuk membantu persiapan. Tak lama berselang, semua yang dibutuhkan Jensen sudah disiapkan. Setelah tiba di halaman utama, sejumlah besar dokter berkumpul di sekelilingnya sambil berkomentar. Lagi pula, mereka juga sudah mendengar kabar bahwa pemuda ini ingin menyembuhkan ankylosing spondylitis dengan metode pengobatan yang aneh. Mereka heran dengan panci besar yang digunakan Jensen. Apakah itu mau direbus atau malah dikukus? Nyalakan api, rebus air. Jensen berteriak kepada Arthur, dan seorang perawat lantas menyalakan api untuk merebus air. Jensen kemudian memasukkan beberapa ramuan obat ke dalam air itu. Api besar pun menyala, dan dalam waktu sekejap asap mengepul keluar dari dalam tong besar itu. Jensen langsung memasukkan lagi ramuan obat ke dalam tong besar. Blup, blup, blup. Air di dalam tong besar berangsur-angsur berubah warna menjadi hitam pekat disertai gelembung. Bau menyengat ikut merebak keluar. Ya Tuhan, jangan-jangan pemuda ini akan merebus paman ketiga. Naomi marah besar dan berulang kali ingin menghentikan Jensen, tetapi karena mereka sedang bertaruh, dia pun mengurungkan niatnya. Naomi khawatir Jensen akan membunuh paman ketiga. Fabian tampak senang melihat kegaduhan ini, apa-apaan ini semua? Bau ramuan obat sungguh menyengat, pasti ada racun dan bahan-bahan terlarang di dalam ramuan obat itu. Mendengar perkataan ini, Naomi khawatir. Semakin. Semua orang di sekeliling juga tampak bertanya-tanya. Siapa orang ini? Profesor Fabian adalah ahlinya untuk penyakit ankylosing spondylitis. Bukannya meminta Profesor Fabian yang ambil alih penyakit ini, malah menggunakan metode kuno seperti ini. Loh, aku rasa ini hanya resep tradisional yang biasa dipakai di pedesaan. Dulu aku pernah membacanya di majalah. Sepertinya dalam metode pengobatan tradisional memang ada pengobatan seperti ini, namanya detoksifikasi dengan rebusan tulang. Cara ini sama persis dengan metode iris tulang tabib Hua Tuo zaman dulu. Omong kosong, sudah zaman apa sekarang ini? Kenapa masih tidak memakai peralatan medis yang canggih untuk menyembuhkan penyakit? Jensen sengaja mengabaikan perkataan mereka semua, dan ketika waktu yang tepat sudah tiba, Jensen berkata kepada laki, paman ketiga, agar sedikit panas, kamu harus tahan. Jangan khawatir. Peluru saja tidak bisa membunuhku, rasa sakit kecil seperti ini tidak masalah bagiku. Laki tertawa dan meminta istrinya untuk membantunya melepas pakaian. Badan laki dipenuhi bekas luka, luka pisau dan bekas peluru, sangat mengerikan. Melihat badan laki yang penuh luka, Jensen menaruh hormat yang besar dengan kehebatan laki. Di dalam keluarga Miller, hanya laki seorang yang boleh dibilang sebagai pria sejati. Kak Arthur, tolong masukkan paman ketiga ke dalam tong besar. Jensen meminta bantuan Arthur, dan ketika paman ketiga masuk ke dalam tong besar, dia segera menyuruh orang memperbesar nyala api. Blup, blup, blup. Kayu pohon belalang menyala terbakar, sehingga suhu dalam tong besar menjadi semakin panas. Adegan ini sungguh menakutkan bagi orang-orang di sekitar, apalagi laki bisa saja mati terbakar. Jensen memperhatikan suhu di samping. Sekitar 20 menit kemudian, dia mengeluarkan jarum akupuntur dan berjalan mengitari paman ketiga, dengan tanpa henti melambaikan jarum perak tersebut. Jarum ini merupakan jarum luo bulu surgawi jarum ke-8 Taoyin, yang dipakai oleh para praktisi seni bela diri. Jarum ini mampu menggabungkan unsur yin dan yang, dan mampu mengobati cedera internal, serta menghancurkan kista dan tumor. Seiring berlalunya waktu, suhu tong air semakin panas melebihi batas kemampuan manusia. Sementara itu, seluruh tubuh laki setinggi kepala sudah dipenuhi dengan ramuan obat. Asap putih mengepul, api beterbangan kencang, menyala semakin besar.
Wajah orang-orang di sekitarnya sedikit berubah. Jika terus dimasak seperti ini, maka orangnya benar-benar akan mati. Mereka pun heran dengan laki yang tetap diam tak bersuara menahan panas api. Keteguhan hati laki benar-benar di luar dugaan. Jensen sendiri pun terkejut melihatnya. Laki memiliki karakter khas seorang prajurit. Episode 424. 20 menit berlalu, laki akhirnya membuka matanya dan berkata dengan suara pelan, "Jensen, berapa lama lagi waktu yang dibutuhkan?" Jensen melihat warna ramuan obat itu dan berkata, 20 menit. Baik. Laki terus menahan panas api, tetapi semua orang tahu bahwa dia telah mencapai batas kemampuan. Jika bukan karena 20 menit yang dibutuhkan Jensen ini bisa memberinya harapan hidup, laki pasti sudah tumbang. Sudah cukup, ini bukan penyembuhan, ini pembunuhan. Naomi melihat wajah laki yang semakin pucat. Dia merasa sedih dan pergi berlari untuk menghentikan Jensen. Kamu sedang membunuh orang. Fabian juga merasa ada yang tidak beres. Jika laki meninggal karena ini, dia sendiri tidak bisa lepas dari masalah ini. Jensen, hentikan. Naomi menampar wajah Jensen, dasar kamu pecundang, apa kamu memang ingin mencelakakan keluarga Miller? Sebelum kamu datang, keluarga Miller baik-baik saja. Setelah kamu datang, keluarga Miller menjadi gaduh tidak karuan, apa sebenarnya maksudmu itu? Cepat lepaskan paman ketiga. Pergilah. Jensen tiba-tiba mendorong Naomi hingga terjatuh ke tanah. Jensen kembali menggunakan Profound Ki dan menancapkan jarum perak. Semuanya, cepat kemari, tolong kami, orang ini mau bunuh orang. Fabian juga terus mendesak Jensen. Di momen krusial seperti ini, Jensen hanya bisa mengabaikan mereka dan berkata dengan marah, jangan ganggu aku, kalau terjadi sesuatu, aku yang bertanggung jawab. Bang! Pada saat ini, Naomi mengambil kayu pohon belalang dari tanah dan menghantamkan kayu itu ke kepala Jensen tepat saat Jensen sedang menggunakan Profound Ki dan menancapkan jarum perak. Karena tak sempat menghindar, kepala Jensen pun terkena hantaman kayu itu. Apa kamu bisa tanggung jawab semua ini? Nyawamu tidak ada harganya dibandingkan nyawa anggota keluarga Miller. Naomi tanpa hentinya memarahi Jensen. Tepat pada saat ini juga, terjadi sesuatu dengan laki. Kepalanya perlahan terjatuh dan menunduk. Kalian lihat, orangnya sudah mati. Fabian berteriak. Kali ini, raut wajah Stella dan Arthur juga ikut berubah. Namun, Jensen langsung meloncat ke atas tong besar dan berdiri dengan kaki terbuka di atas pinggiran tong besar sambil mengangkat tubuh laki keluar dari dalam tong besar. Setelah menaruh tubuh laki di atas tanah, Jensen terus menancapkan jarum perak. Setelah semuanya selesai, Jensen akhirnya menghela napas lega. Paman ketiga. Naomi langsung pergi menghampiri dan memeluk laki sambil menjerit keras. Naomi juga tak lupa memarahi Jensen, Jensen, berani-beraninya kamu mencelakan paman ketiga, aku sudah pernah bilang, 100 nyawa kamu tidak ada harganya dibandingkan 1 nyawa paman ketiga. 1. Jensen mengabaikan Naomi dan lanjut menghitung dengan nada datar. Apa maksud kamu ini? Melihat Jensen masih tidak merasa bersalah, Naomi semakin marah. 2. Jensen melanjutkan berhitung. Bibi ketiga, lihat dia, aku akan memanggil petugas keamanan datang dan langsung menembaknya di tempat. Naomi bangkit dan berlari memanggil petugas keamanan. Bagi Naomi, nyawa anggota keluarga Miller sangatlah berharga, sedangkan nyawa Jensen tidak bernilai sama sekali. Oleh karena itu, Naomi tidak mungkin membiarkan seorang yang hina seperti Jensen merenggut nyawa yang sangat berharga milik paman ketiga. 3. Jensen tidak bergeming dan masih terus berhitung. Naomi, kamu jangan ganggu aku. Setelah suara ketiga, terdengar keras suara napas yang terisak-isak. Laki perlahan membuka kedua matanya, dan langsung bangkit lalu duduk tanpa bantuan istrinya. Semua orang diam terpaku, bahkan Naomi yang hendak pergi memanggil petugas keamanan pun merasa takjub melihat laki. Laki melihat tubuhnya sendiri dan mulai merasakan adanya perubahan. Sejak terakhir kali laki melakukan terapi pijat akupuntur, bagian tubuh bawahnya mulai bisa merasakan sentuhan meski akhirnya hilang lagi setelah beberapa waktu berlalu. Namun, kemampuan indera peraba ini mulai kembali bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Minggir! Laki meneriaki istrinya, lalu berdiri perlahan dari tanah dengan topangan kedua tangan.
Meskipun kakinya gemetar, dia jelas sudah punya kekuatan. Setiap gerakan memang masih terasa sulit, tetapi setidaknya dia tidak terjatuh. Semua orang yang hadir menatap dengan mata tidak percaya melihat Lucky dapat berjalan lagi dengan langkah perlahan. Semua orang benar-benar terkejut. Stella menutup mulutnya dan menangis bahagia. Tubuh Arthur juga ikut gemetar. Dia menatap Jensen dengan penuh rasa takjub. Ajaib, ini adalah keajaiban. Seorang pasien dengan penyakit ankylosing spondylitis stadium akhir benar-benar dapat berdiri dan berjalan kembali. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Fabian berteriak lebih kencang lagi. Lucky, lukamu sudah sembuh. Stella tidak bisa menahannya lagi dan langsung berlari memeluk Lucky. Lucky mengangguk dengan berat, aku merasa lebih kuat daripada sebelumnya. Aku bisa merasakan kekuatan yang aku miliki dulu. Suaranya terdengar berwibawa, tetapi matanya sudah basah berlinang air mata. Meskipun Lucky pernah terkena peluru dan terluka parah saat berperang dulu, Lucky tak pernah meneteskan air mata. Saat ini, dia tidak bisa menahan air matanya lagi. Karena kakinya sudah pulih, Lucky pun sudah bisa kembali ke medan perang, berkorban untuk bangsa dan negara. Selamat Paman Lucky. Arthur sangat gembira dan langsung mengucapkan selamat. Orang-orang yang mengenal Lucky di tempat kejadian juga satu persatu datang memberi selamat satu, terutama para petugas keamanan itu. Momen ini merupakan momen yang penuh haru. Mereka tak sabar ingin menyampaikan kabar baik ini kepada pasukan mereka. Bagaimana mungkin ankylosing spondylitis stadium akhir bisa sembuh, bukankah harus diamputasi? Naomi juga berbahagia untuk pamannya, tetapi dia masih merasa tidak percaya. Lagi pula, tong besar, api kayu pohon belalang, malah bisa menyembuhkan penyakit yang paling sangat sulit dan rumit di dunia ini. Kejadian ini benar-benar membuat akal sehatnya bertanya. Plak! Pada saat ini, tamparan tajam meluncur ke wajah Naomi. Jensen berdiri di depan Naomi dan menatapnya dengan dingin. Sejak aku datang ke rumah keluarga Miller, tidak ada hari yang tenang bagi keluarga Miller. Kalau begitu, kenapa kamu tidak bilang kalau keluarga Miller yang mengganggu kehidupanku yang tenang? Plak! Dahi Jensen kecipratan darah segar, tetapi Jensen sama sekali tidak peduli, dia terus memberikan tamparan dengan keras, nyawa keluarga Miller memang berharga, lantas apakah nyawaku tidak berharga? Keluarga Miller tidak lebih mulia dibandingkan dengan diriku. Plak! Tamparan ketiga meluncur keras. Bukankah kamu itu lulusan universitas luar negeri? Bukankah kamu anggota WHO? Kenapa kamu tidak bisa menyembuhkan penyakit paman ketiga, tetapi aku malah bisa melakukannya? Ingat! Kamu boleh bilang aku ini penipu, tetapi jangan pernah sekalipun melecehkan pengobatan tradisional sebagai ilmu palsu, kamu boleh meragukan kepribadianku, tetapi jangan sekalipun meragukan integritasku. Tiga tamparan keras ini sontak membuat Naomi kaget karena sejak kecil dia belum pernah ditampar seperti ini. Orang-orang di sekitar juga terkejut. Naomi adalah putri kecil kesayangan keluarga Miller. Dia sangat dimanja oleh keluarga Miller. Namun, Jensen malah berani menampar wajah putri kesayangan ini. Anehnya, setelah Naomi ditampar 3 kali di depan umum, dia tidak marah, hanya saja matanya dipenuhi rasa tersiksa dan tidak puas. Lucky menatap Naomi dan Jensen. Melihat kepala Jensen terluka, Lucky juga tidak berkata apa-apa. Meskipun Naomi adalah keponakannya, Lucky juga tidak menyukai perkataan Naomi tadi. Nyawa anggota keluarga Miller memang berharga, tetapi jika Naomi mengatakan bahwa nyawa orang lain tidak ada harganya, tentu ini perkataan yang sangat salah. Jensen, apakah penyakit paman ketiga bisa sembuh total? Saat ini, Stella bertanya dengan cemas. Hanya butuh 3 sesi pengobatan lagi sudah bisa sembuh total, mungkin 3 hari lagi. Jensen berkata sambil tersenyum. Mustahil. Benar-benar sembuh total dan bisa berjalan normal adalah 2 hal yang berbeda. Tidak mungkin bisa sembuh total dalam 3 hari. Fabian tiba-tiba menyela, menurut pendapat saya, sekarang penyakit Tuan Lucky sudah ada kemajuan, dia harus segera memulai perawatan di sanatorium, dan jangan sampai melewatkan waktu terbaik untuk menjalani perawatan. Profesor Fabian, jangan lupa, akulah yang membuat Paman Lucky bisa berjalan kembali, dan bukan kamu. Jensen berkata dengan nada datar, dalam 3 hari, aku sangat yakin dia akan sembuh total. Ingat perjanjian kita. Jika kamu kalah, kamu tentu ingat kamu harus berbuat apa?
Episode 425. Alasan mengapa dia peduli dengan taruhan itu adalah karena Jensen mengingat perkataan dari penatua Jack. Di ibu kota, dia harus membuat nama untuk dirinya sendiri agar orang-orang di atas mengingatnya. Oleh karena itu, dia sekarang membuka jalan bagi Aula Singlin. Aku ingat jika Tuan Lucky bisa pulih sepenuhnya dalam 3 hari, aku tidak hanya akan mempromosikan Aula Singlin untukmu, tetapi juga mengizinkan kamu masuk ke asosiasi medis Huaxia. Dan memperkenalkanmu ke berbagai sekolah kedokteran, bahkan aku akan merekomendasikanmu kepada para dokter terhebat di Huaxia, kata Profesor Fabian. Apa gunanya perkataanmu ini, kata Jensen dengan wajah jijik. Inilah impian para dokter di Huaxia. Asosiasi medis Huaxia diakui secara resmi. Hanya orang dengan keterampilan medis tertentu yang bisa masuk ke asosiasi ini dan dari berbagai sekolah kedokteran. Ini adalah lingkaran kedokteran Huaxia. Setiap dokter bangga bisa masuk ke lingkaran ini. Bahkan kalau kamu bergabung dengan lingkaran itu, papan namamu akan lebih baik daripada ijazah manapun, kata Profesor Fabian bangga berkata. Omong kosong. Jensen berkata dengan dingin, sebagai seorang dokter, membantu pasien adalah tugas yang mulia, bukan demi tugas mereka meninggalkan nama palsu ini. Para dokter Huaxia sama sekali tidak memerlukan persetujuan dari orang-orang ini, karena keterampilan medis tidak hidup untuk nama palsu. Ketika kalimat ini diucapkan, tempat itu menjadi hening sejenak, tapi kemudian tepuk tangan meriah terdengar. Betul, keterampilan medis tidak hidup untuk nama palsu. Arthur bersemangat dan bertepuk tangan dengan keras. Tapi Lucky hanya tersenyum dan pandangannya terhadap Jensen meningkat lagi. Demi keluarga Woodley, keluarga Miller meninggalkan Jensen. Apakah ini keputusan yang benar? Semua orang di sekitar bertepuk tangan, membuat Profesor Fabian merasa sangat terhina. Dia tidak pergi dan juga tidak berkata apapun. Akhirnya, dia mendengus dingin dan pergi dengan Naomi. Jensen, terima kasih. Ketika Profesor Fabian pergi, Lucky kembali berterima kasih kepada Jensen, wajahnya penuh rasa syukur. 3 perawatan berikutnya tidak perlu dilakukan di sanatorium. Jensen menangani luka di dahinya dan kemudian mengantarkan kembali Lucky ke mobil bersama Bibi Stella. Adik Jensen, bisakah kamu membantuku memeriksa penyakit kakakku besok? Ketika Lucky telah pergi, Arthur lebih menantikan bertemu Jensen. Setelah kasus ini, dia juga lebih percaya pada keterampilan medis Jensen. Jensen mengangguk setuju untuk ini, setelahnya dia tidak pergi ke keluarga Miller, tetapi pergi mencari Natasha. Saat ini, Natasha sedang berbelanja dengan Elena. 2 wanita cantik tinggi itu berjalan bersama, menarik perhatian banyak orang yang lewat. Jensen melihat mereka dari kejauhan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengagumi pemandangan indah itu. Melihat Elena tersenyum, dia merasa lega. Elena mengalami depresi sejak dia datang ke ibu kota. Sangat jarang bisa melihatnya begitu bahagia. Dan di ibu kota seperti medan perang, Elena juga harus mengembangkan lingkaran pertemanannya. Pekerjaan Elena dipindahkan dari kota Asmenia ke ibu kota. Banyak pekerjaan pindahan yang belum ditangani dengan baik, tapi menurutku penatua Jack pasti akan membantunya. Kata Jensen diam-diam, penatua Jack juga tahu bahwa Elena menjadi kuat di sini, jadi mengatur pekerjaan untuk Elena jelas tidak semudah itu. Jensen, kamu sudah datang. Melihat Jensen datang, kedua wanita cantik itu berjalan dengan gembira. Kemudian keduanya memegang satu tangan Jensen dan membawa Jensen berbelanja. Sial! Para pria yang selama ini menatap wanita cantik itu, kini menghirup api cemburu. Biarkan saja kalau pria bau itu bisa mendapatkan satu wanita cantik, tapi tak disangka dia bisa mendapatkan kedua wanita cantik itu sekaligus, semuanya berakhir begitu saja. Kedua wanita cantik itu bahkan sama sekali tidak cemburu. Seorang pria bisa melakukan hal seperti ini, sungguh sangat diberkati. Ini, kalian menggandeng tanganku, sepertinya cukup menarik perhatian orang-orang. Jensen bisa mendeteksi mata orang-orang yang lewat. Jadi, kamu ingin meninggalkan kami berdua, kata Elena. Tidak begitu, aku harap aku bisa berjalan bersama kalian terus-menerus. Jensen dengan cepat membujuknya, dia melupakan pandangan orang lain dan membiarkan mereka dengan cemburu. Tuan Jensen, apakah kamu punya waktu untuk bicara? Baru saja mereka berbelok, sebuah Rolls-Royce berhenti di pinggir jalan. Lalu Gracia Granitha turun. Hari ini dia mengenakan setelan putih dan sepasang sandal, memberikan perasaan dia orang yang kaya.
Nona Gracia. Jensen sangat terkejut. Jensen, siapa wanita cantik ini? Melihat penampilan Nona Gracia yang luar biasa, nada Natasha juga menjadi masam. Diam-diam dia mencubit pinggang Jensen. Baru datang ke ibu kota, pria ini sudah berani mengganggu wanita cantik ini. Dia adalah Nona Gracia Granitha, Presidir Grup Aliansi Bintang. Jensen menjawab dengan senyuman pahit. Natasha terkejut, Nona Gracia Granitha yang melegenda itu tentu saja dia tahu. Tapi dia tidak menyangka wanita hebat ini bisa datang secara pribadi mencari Jensen. Hal ini, Elena juga tahu, kami hanya mitra bisnis. Sebuah Rolls-Royce berhenti di pinggir jalan. Lalu Gracia Granitha turun. Hari ini dia mengenakan setelan putih dan sepasang sandal, memberikan perasaan dia orang yang kaya. Nona Gracia. Jensen sangat terkejut. Jensen, siapa wanita cantik ini? Melihat penampilan Nona Gracia yang luar biasa, nada Natasha juga menjadi masam. Diam-diam dia mencubit pinggang Jensen. Baru datang ke ibu kota, pria ini sudah berani mengganggu wanita cantik ini. Dia adalah Nona Gracia Granitha, Presidir Grup Aliansi Bintang. Jensen menjawab dengan senyuman pahit. Natasha terkejut, Nona Gracia Granitha yang melegenda itu tentu saja dia tahu. Tapi dia tidak menyangka wanita hebat ini bisa datang secara pribadi mencari Jensen. Hal ini, Elena juga tahu, kami hanya mitra bisnis. Jensen berkata sambil tertawa, meski sudah dijelaskan, tapi masih bisa mendeteksi kecemburuan yang mendalam dari kedua wanita itu. Dia langsung merasa bersalah, walaupun Nona Gracia cantik, tapi dia benar-benar tidak mengganggunya. Gracia tampak sombong seperti biasanya dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, aku mencari Jensen untuk berbicara tentang kerja sama bisnis, itu saja. Nona Gracia, jangan berpikir terlalu banyak, kami hanya takut Jensen membuatmu tidak nyaman. Natasha yang juga berlatar belakang sebagai bos, dengan cepat menyesuaikan keadaan. Terima kasih. Nona Gracia mengangguk. Jensen melepaskan tangan mereka, lalu pergi mengikuti Nona Gracia. Di malam itu Rolls-Royce sedang berjalan, lalu di sebuah tempat parkir yang sepi. Gracia memimpin turun dari mobil dengan kaki ramping, wajahnya sedingin bidadari. Jensen mengikutinya tanpa suara. Walaupun Gracia sangat cantik, dia terlalu ketinggalan zaman. Dia lebih menyukai Elena, seorang wanita cantik yang sederhana. Aku tidak tahu ada urusan apa Nona Gracia mencariku? Bukan apa-apa. Aku telah memeriksa mengenai dirimu, aku juga tahu masalahmu dengan keluarga Miller. Jadi aku rasa aku bisa bekerja sama denganmu. Gracia berjalan di depan dan berkata tanpa melihat ke belakang. Jensen tidak terkejut mendengar Gracia menyelidikinya. Bagaimanapun, dia adalah seorang mitra bisnis. Jensen berkata sambil tersenyum, kalau begitu bagaimana Nona Gracia ingin bekerja sama? Asal Nona Gracia tahu, walaupun aku adalah bos dari PT Senlena, tapi di ibu kota perusahaanku ini hanyalah sebuah perusahaan kecil. Aku tahu, tapi aku rasa di dalam dirimu ada sesuatu yang membuatku tertarik. Gracia berhenti dan berbalik melihat Jensen. Saat dia berbalik dia terlihat seperti bidadari di bawah bulan. Jensen terdiam sejenak, tapi dengan cepat dia mengendalikan dirinya dan bertanya, aku tidak tahu, ada apa di diriku yang membuatmu tertarik? Kamu ingin membuktikan diri demi istrimu Elena, jadi kamu sangat berambisi. Kamu ingin mengubah pandangan keluarga Miller terhadap MU dengan prestasi besar, dengan begitu kamu pasti punya kemampuan yang besar. Nona Gracia tertarik padaku karena ini? Aku percaya pada naluri dan visi bisnismu. Kalau kamu memiliki proyek, aku akan berinvestasi dalamnya. Kamu harus tahu bahwa ada batasan di pasar teh herbal dan kamu harus berkembang dengan cara yang beragam. Jensen mengagumi visi Gracia. Mungkin dari begitu banyak wanita cantik yang Jensen kenal, Gracia lah yang paling pintar. Yang kamu katakan benar, pasar teh herbal benar-benar sulit untuk dipertahankan. Jensen mengangguk, di tanganku ada sebuah proyek, yaitu tentang kecantikan. Disebut bubuk giok es, itu bisa dibuat menjadi kosmetik dan masker wajah. Sangat membantu untuk kecantikan. Sebenarnya, ada jenis bubuk giok es lainnya, yaitu bubuk giok api, tetapi digunakan untuk mengobati trauma. Dapat meningkatkan sirkulasi darah, menghilangkan stasis darah, bekas luka dan rasa sakit. Tetapi untuk saat ini aku belum memiliki rencana untuk mengembangkan bagian ini. Episode 426
Aku mau bergabung dalam proyek ini. Tanpa berpikir panjang Gracia setuju ikut bergabung. Jensen terkejut dan bertanya, Nona Gracia tidak mau dengar rencana saya dulu? Karakteristik produk, target pasar, dan lain-lainnya. Tidak, visimu adalah segalanya. Gracia bisa menjadi 10 orang terkaya di Huaxia. Karena dia memang memiliki keberanian yang tak tertandingi. Jensen menghela napas dingin dan menjelaskan, sebenarnya, formulaku ini adalah formula tertua di Huaxia. Itu berasal dari pengobatan tradisional. Hasilnya benar-benar terjamin. Aku tahu. Nona Gracia mengangguk, jadi, lakukan saja, buatlah grup kecantikan terbesar Huaxia dan bahkan di dunia. Baru saja membicarakan permulaannya, Gracia sudah berpikir masa depan. Yang mengejutkan Jensen adalah Gracia memiliki kepercayaan diri yang hebat. Kalau begitu, nama perusahaannya Mimpi Internasional saja. Perwakilan hukumnya adalah Natasha dan aku akan menyumbang 3 miliar rupiah, kata Jensen. DIM Internasional? Apa karena Natasha, kakak impian? Hubungan di antara kalian pasti cukup baik. Kata Gracia sambil tersenyum, ini juga pertama kalinya Jensen melihat senyumnya. Lalu Gracia berkata, aku rasa 40% dari saham sudah cukup untukku, kamu tadi bilang bubuk giok es, seharusnya digunakan untuk penyembuhan. Jika kamu tertarik untuk mengembangkannya, aku juga ikut ambil bagian dalam pengobatan ini. Kami grup Aliansi Bintang juga akan ikut terlibat. Mari kita lihat nanti. Kita harus melakukannya secara bertahap. Keduanya berjalan di sepanjang jalan setapak taman itu, Jensen tiba-tiba bertanya, Nona Gracia sudah menjadi 10 orang terkaya di Huaxia, kenapa masih sangat tertarik pada uang? Tidak, aku tidak tertarik pada uang. Aku menyukai rasa kesuksesan. Sama seperti kamu yang seorang dokter, kamu tertarik pada rasa pencapaian setelah membantu pasien. Gracia berkata sambil menoleh untuk melihat Jensen, dan juga keterampilan medismu sangat bagus. Tetapi kamu masih mau menjaga istrimu. Menurutku kegigihan yang membuat kita menjadi orang yang serupa. Jensen tiba-tiba merasa bahwa Gracia telah menyelidikinya secara mendalam, bahkan keluarga Miller tidak memiliki kekuatan seperti ini. Apakah latar belakang Gracia tidak sederhana? Istrimu sangat cantik dan hal yang paling langka adalah dia bisa menerima bahwa kamu punya pacar lagi. Sambil berjalan Gracia berkata lagi. Hehe, mereka sudah melewati masa sulit bersama. Sekarang satu sama lain tidak dapat dipisahkan, jadi mereka sudah tidak mempedulikannya, tatapan mata Jensen sangat serius. Memikirkan hidup dan mati bersama Elena dan rencananya dengan Natasha. Aku iri pada kalian. Gracia dapat melihat ada sesuatu yang berbeda dari mata Jensen. Dia tiba-tiba merasa penasaran dengan pemuda ini dan juga ingin tahu apa yang dialami Jensen dan Elena. Tapi semua ini akan sulit untuk diselidiki bahkan dengan kemampuannya. Tidak ada yang perlu diirikan. Nona Gracia sangat cantik dan pasti ada banyak orang yang mengejarmu. Aku belum pernah pacaran karena belum bertemu orang yang tepat. Lagi pula aku hanya ingin mengejar cita-citaku dan tidak ingin membuang waktu untuk cinta. Mata Gracia memandang ke kejauhan, bahkan terlihat ada banyak kekhawatiran. Jensen diam-diam merasa malu. Gracia cantik dan kaya. Tak disangka dia tidak pernah jatuh cinta, sayang sekali. Sepertinya inilah yang dilakukan orang hebat. Sedangkan dia sendiri? Jensen merasa agak malu, dia hanya tahu mengejar istrinya, sungguh memalukan. Jadi alasan Nona Gracia tidak ingin membuang waktu, pasti karena alasan kesehatan MU. Jensen tiba-tiba memikirkan sesuatu. Wajah Gracia langsung berubah, dia melihat Jensen sambil mengerutkan kening. Karena aku seorang dokter, selama ada penyakit, tidak ada yang tidak bisa aku lihat. Kata Jensen dengan santai tetapi penuh keyakinan, membuat Gracia terdiam sesaat. Aku tiba-tiba punya ide, kalau kamu bisa membuat perusahaanku masuk 10 besar di Huaxia, aku jamin kamu akan hidup lebih dari usia 30 tahun. Jensen berhenti, lalu mengatakannya kata demi kata. Gracia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening melihat pria itu. Dalam informasi yang dia temukan, Jensen adalah seorang pria yang acuh tak acuh. Dia berlutut dan wajahnya dipukuli demi istrinya. Karena ini Gracia memandang rendah Jensen, dia juga merasa bahwa pria seharusnya memprioritaskan karirnya. Tapi kegigihan cinta Jensen untuk Elena menggerakkannya hatinya. Selain itu, dia tahu bahwa kemampuan medis Jensen cukup bagus, dia juga sangat terkenal di kota Asmenia.
Selain itu, dia mampu masuk melangkah ke jajaran legenda seni bela diri. Tetapi dia tidak menyangka Jensen bisa tahu bahwa dia tidak akan bisa hidup lebih dari usia 30 tahun. Tidak banyak orang di Huaxia yang tahu mengenai rahasia ini, hanya sebagian kecil dari keluarga seni bela diri ataupun sekte tersembunyi yang tahu. Tapi, itu juga hanya sebagian kecilnya saja. Pria ini, apakah dia juga dari keluarga seni bela diri atau sekte tersembunyi? Tiba-tiba, Gracia merasa ada lapisan cahaya misterius yang menutupi Jensen. Membuat orang ingin membuka tabirnya dan melihat warna aslinya. Tuan Jensen, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan, jawab Nona Gracia. Nona Gracia, hanya ada kamu dan aku di sini, jadi kamu tidak perlu menyembunyikannya. Mata Jensen berkedip-kedip, tubuh Nona Gracia sebenarnya adalah tubuh 9 yin, kondisi semacam ini sangat istimewa. Bisa dibilang hanya satu dari sejuta. Legenda mengatakan bahwa ada seseorang wanita cantik yang juga memiliki kondisi semacam ini di masa itu. Keuntungan dari kondisi semacam ini adalah kamu bisa meningkatkan energi Qi setiap saat, tetapi tidak dapat menggunakan energi Qi untuk digunakan sendiri. Dan karena alasan inilah orang-orang yang memiliki tubuh 9 yin terus-menerus tersiksa oleh energi Qi-nya sendiri yang merusak organ dalam. Dan pada akhirnya mereka tidak akan bertahan sampai mereka berusia 30 tahun. Tapi, jika kamu bisa memperbaiki putaran energi Qi, kamu pasti akan menjadi orang yang kuat. Tubuh Gracia gemetar, lalu dia bertanya, Tuan Jensen, apa kamu punya cara menyembuhkannya? Jika kamu ingin menyembuhkannya secara menyeluruh, kamu perlu beberapa ramuan langka, seperti Gadoderma berusia 100 tahun, Ginseng Angelica berusia 100 tahun, DLL. Dengan itu aku baru bisa memperpanjang hidupmu. Tentu saja, dengan kekayaan dan kekuatan Nona Gracia, sepertinya tidak akan sulit menemukan ramuan itu. Aku tidak tahu apa imbalan yang diinginkan Tuan Jensen. Sangat sederhana, aku ingin masuk dalam 10 besar daftar orang kaya di Huaxia. Jensen mengatakannya dengan tenang. Jika dia bisa bekerja sama dengan grup aliansi bintang, bisnisnya di Huaxia tidak akan mengalami hambatan. Baiklah. Nona Gracia mengangguk, membuat Jensen sedikit terkejut. Hidupku, bukankah itu tidak sebanding dengan kekayaan ini? Gracia berkata lagi. Ketika Jensen ingin mengatakan sesuatu, tiba-tiba wajahnya berubah, lalu dia menyuruh Gracia menunduk. Wus! Ada tembakan peluru mengenai pohon di sebelah mereka. Ada pembunuh. Dua orang itu tiarap di tanah, saling memandang dengan pikiran yang sama. Gracia, sebagai presdir grup aliansi bintang sudah biasa menghadapi hal semacam ini, penampilannya terlihat sangat tenang. Dan tentu saja Jensen juga terlihat tenang. Jensen berpikir apakah pembunuh ini datang mencari dirinya? Atau datang mencari Gracia? Apakah itu organisasi pembunuhan malam atau mafia yang bernama Bar? Sayangnya, sistem intelijen Jensen di ibu kota belum sempurna, masih belum bisa memperingatkannya jika ada pembunuh yang mendekat. Berhati-hatilah. Pada saat ini, Gracia berbisik kepada Jensen. Dan menekan dengan ponsel yang ada di tangannya. Keduanya begitu dekat hingga mereka bisa merasakan napas satu sama lain. Hidung Jensen terasa gatal dan wajah Gracia diam-diam memerah. Dor dor dor. Tak lama kemudian, suara peluru terus terdengar, Gracia, sebagai presdir grup aliansi bintang sudah biasa menghadapi hal semacam ini, penampilannya terlihat sangat tenang. Dan tentu saja Jensen juga terlihat tenang. Jensen berpikir apakah pembunuh ini datang mencari dirinya? Atau datang mencari Gracia? Apakah itu organisasi pembunuhan malam atau mafia yang bernama Bar? Sayangnya, sistem intelijen Jensen di ibu kota belum sempurna, masih belum bisa memperingatkannya jika ada pembunuh yang mendekat. Berhati-hatilah. Pada saat ini, Gracia berbisik kepada Jensen. Dan menekan dengan ponsel yang ada di tangannya. Keduanya begitu dekat hingga mereka bisa merasakan napas satu sama lain. Hidung Jensen terasa gatal dan wajah Gracia diam-diam memerah. Dor dor dor. Tak lama kemudian, suara peluru terus terdengar, suaranya seperti petasan. Anak buahku ada di sekitar sini, lebih baik kita segera pergi dari sini. Nona Gracia perlahan berdiri dan menarik Jensen pergi. Tentu saja, dia juga terkejut melihat Jensen yang tenang. Walaupun dia sudah menduga kalau Jensen bisa bela diri, tapi tidak berarti dia pernah mengalami kejadian seperti itu. Episode 427. Lewat sini.
Tiba-tiba, Jensen berbalik menarik Gracia dan melarikan diri ke arah lain. Karena Jensen melihat di sana ada lebih banyak pembunuh dan pengawal Gracia tidak dapat menghentikannya, karena beberapa orang sudah terbunuh. Keduanya berlari ke hutan. Beberapa menit kemudian, Jensen tiba-tiba menyuruh Gracia menunduk lagi. Begitu dia tiarap, sejumlah besar peluru senapan mesin ringan lewat. Keduanya tidak berani bergerak dan saling memandang. Mata mereka penuh dengan cahaya aneh, terutama Jensen. Dia menekan Gracia dan merasa bahwa wanita itu seolah-olah tidak memiliki tulang. Seluruh tubuhnya kurus dan mempesona. Setelah suara tembakan berangsur-angsur menghilang, Gracia terkejut dan berkata, banyak sekali senjatanya. Anak buahmu sudah hampir mati semuanya, mereka kalah banyak senjata. Jensen berkata dengan serius, menarik Gracia dan terus berlari. Dor dor dor. Tembakan datang terus-menerus di belakangnya, tetapi karena hari sudah malam dan dikelilingi oleh pepohonan lebat, para pembunuh tidak dapat menemukan Jensen untuk saat ini. Gracia ditarik oleh Jensen dan dia semakin penasaran dengan Jensen. Pria ini terlalu tenang dan sama sekali tidak terlihat seperti dokter. Bahkan kabarnya dia adalah seorang pecundang, ini bahkan lebih mustahil. Dia tahu jelas orang yang masih bisa tenang dalam kejadian seperti itu kebanyakan adalah orang yang telah melalui hidup dan mati. Pada saat ini, tiba-tiba Jensen kembali menarik Nona Gracia dan setelah menariknya ke belakangnya. Mengatur Profonki dan kedua tangannya menghalanginya. Pada saat yang sama, ada sebuah bayangan yang datang dalam kegelapan. Hanya terdengar suara ledakan, seperti suara kendaraan lapis baja bertabrakan. Dan bayangan gelap itu menghantam lengan Jensen. Jensen merasakan sakit yang luar biasa di lengannya, tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk mundur dan dia merasa terkejut. Orang ini pasti seorang ahli, pasti tingkat bumi. Hah! Dalam kegelapan, suara terkejut terdengar. Di bawah sinar bulan terlihat seorang pria paruh baya, dia tampak sangat biasa. Satu-satunya hal yang aneh adalah sepatunya seperti sepatu boots, tapi sangat tebal. Jensen menatap sepatu yang berat itu, dia rasa berat sepatunya 200 kg. Seseorang yang bertarung dengan memakai sepatu, kekuatan kakinya ini pasti sangat mengerikan. Dan jika kamu melepas sepatunya itu, kekuatannya bisa berlipat kali ganda. Master sepatu besi. Tiba-tiba terdengar suara dari belakang Gracia. Aku tidak menyangka ternyata ada orang yang mengenali master sepatu besi, pasti dia dari Jianghu. Pria parubaya itu berkata dengan dingin, seperti ingin menerkam Jensen. Tetapi pada saat ini ada peluru yang menghalangi dia untuk mendekati Jensen. Ternyata itu adalah pengawal Gracia. Cepat pergi. Jensen tahu bahwa pria parubaya itu adalah seorang master dan dia tidak boleh bertarung sembarangan. Dia membawa Gracia pergi. Tak lama kemudian, ada teriakan di belakangnya. Sepertinya pengawal Gracia terbunuh. Ada suara tembakan di sekeliling mereka. Lalu muncul suara ledakan dan api turun dari langit. Senjata berat yang muncul begitu mengejutkan Jensen. Bahkan dengan kekuatannya yang luar biasa, dia tidak bisa menghentikan daya tembak yang begitu dahsyat. Ke sini. Jensen tidak berani bermain keras dan terus jalan memutar. Tak lama kemudian, sebuah perairan besar muncul di depannya. Di bawah sinar bulan, cahayanya berkilauan sangat indah. Masuk ke dalam air. Jensen tidak terlalu peduli dan menarik Gracia masuk ke dalam air. Dor dor dor. Mereka baru saja jatuh ke air dan ada suara tembakan di belakang mereka. Untungnya, mereka masuk ke air dengan cepat dan semua peluru habis. Setelah memasuki air, Jensen langsung menyelam. Lalu dia menyadari ada peluru yang ditembakkan ke arah atas kepalanya. Setelah beberapa saat, terjadi ledakan besar. Sepertinya ada seseorang yang melempar granat. Tentu saja, Jensen juga berpikir pertempuran di sini sangat sengit, sepertinya polisi akan segera datang. Jadi hanya bisa menunggu. Tapi saat ini, Gracia tiba-tiba menarik Jensen. Lalu Jensen menemukan Gracia tidak bisa bernapas. Kali ini Jensen terlihat sedikit cemas, dia berusaha mendekati daratan untuk menarik napas. Namun, saat ini Gracia tiba-tiba menarik Jensen, lalu menciumnya dan menarik napas dari mulut Jensen. Sial! Dalam pikiran Jensen melayang kata ini. Tidak terpikirkan olehnya Gracia akan bertindak seperti itu, menciumnya tanpa mengatakan apa-apa, seharusnya seorang gadis memiliki batasan. Keduanya berciuman di air untuk waktu yang lama, akhirnya keduanya tidak bisa menahan diri.
Mereka mengapung dengan hati-hati. Setelah mengambil napas dalam-dalam, mereka berenang menuju pantai. Ada bunyi sirene di kejauhan, sepertinya para pembunuh sudah mundur. Gracia menyeret tubuhnya yang basah dan dia naik ke darat lebih cepat dari Jensen. Lalu berbalik mengulurkan tangannya dan menarik Jensen ke darat. Jensen mengintip Gracia, dan melihat Gracia terlihat sangat tenang, seolah-olah keduanya tidak berciuman. Sepertinya aku terlalu banyak berpikir. 10 orang terkaya di Huasia sama sekali tidak menganggap serius sebuah ciuman. Nona Gracia. Pada saat ini, sebuah suara datang dari kejauhan. Terlihat pengawal Gracia berlari di sepanjang rumputan, menatap Gracia dengan cemas. Aku baik-baik saja, di mana para pembunuhnya? Gracia bersikap sangat tenang. Polisi sudah datang dan beberapa pembunuh ada yang terbunuh dan ada yang melarikan diri. Pengawal wanita itu menjawabnya dan menatap Jensen kaget. Cepat tinggalkan tempat ini. Gracia mengangguk dan menyuruh Jensen untuk pergi melewati rumput tebal itu. Sementara pengawalnya menjaga di sekelilingnya. Dia tahu sebenarnya ini adalah saat yang paling berbahaya. Ketika mereka sampai di jalan besar, sebuah mobil polisi datang dari jauh. Lalu berhenti 10 meter jauhnya. 2 polisi bergegas turun dan mengarahkan pistol mereka ke arah Jensen. Angkat tangan. Polisi, kami adalah pebisnis legal. Gracia mengangkat tangannya dan berteriak, aku Gracia Granitha, Presdir Grup Aliansi Bintang dan aku tadi diserang. Mendengar kalau dia adalah Gracia Granitha, wajah kedua polisi itu berubah. Mereka meletakkan senjata mereka dan datang mendekat. Gracia juga mengeluarkan KTP dari tasnya. Ternyata Nona Gracia, sebelumnya aku minta maaf. Kami mengira kalian gangster itu. Lagi pula, ada baku tembak di sini tadi dan polisi di sekitar sini semua bergegas untuk membantu, kata salah satu polisi sambil tertawa. Pria muda lainnya menatap Gracia kaget dengan penampilannya. Selain itu, pakaian Gracia yang basah menempel di tubuhnya, memperlihatkan lekukan yang mempesona. Jensen segera melepas kaosnya dan mengenakannya pada Gracia. Gracia menatap mata Jensen dengan penuh syukur dan berkata, segera bawa kami keluar dari sini. Silakan masuk ke dalam mobil. Aku juga curiga masih ada pembunuh di sekitar sini, jadi lebih baik kalian segera pergi. Polisi itu mengangguk, lalu melihat pengawal Gracia dan berkata, kamu pengawal Nona Gracia, kan? Kamu harus tetap di sini, karena kalau kamu pergi pembunuhnya pasti mengira Nona Gracia juga sudah pergi dan akan pergi mencarinya. Mendengar perkataannya, pengawal itu ragu-ragu lalu akhirnya dia mengangguk. Gracia membawa Jensen bersamanya, kemudian mobil polisi itu dengan cepat pergi. Tuan Jensen, kamu baik-baik saja kan? Di dalam mobil, Gracia menyeka rambutnya sambil bertanya. Tidak apa-apa. Jensen mengangguk dan berkata sambil tersenyum, menurutku Nona Gracia sangat tenang. Aku sudah pernah mengalami peristiwa seperti ini beberapa kali, penculikan, pemerasan, semuanya pernah. Pertama kali masih panik, kedua kalinya, ketiga kalinya perlahan-lahan terbiasa, kata Gracia tidak peduli. Jensen sedikit terkejut. Gracia seumuran dengannya, tetapi dia bisa begitu tenang. Kalau seorang gadis biasa, pasti sudah ketakutan. Bisa dilihat Gracia bisa menjadi Presdir Grup Aliansi Bintang karena dia memiliki keberanian yang unik. Episode 428. Aku lihat Tuan Jensen juga sangat tenang dan sepertinya kamu sangat mengerti senjata. Sepertinya sudah terlatih dalam hal semacam ini, kata Nona Gracia bertanya lagi. Wawasan wanita ini sangat mengerikan. Jensen juga tidak menyembunyikannya, sebenarnya, bisa dibilang aku juga setengah tentara jadi aku mengerti tentang senjata. Nona Gracia mengangguk, tidak mengatakan apa-apa. Jensen melihat polisi yang mengemudi dan bertanya sambil tersenyum, kalian pasti dari kantor polisi distrik Amerta. Ketua Zachary kalian sangat akrab denganku. Kalian telah memberikan kontribusi besar hari ini, kapan-kapan aku akan memuji kalian di depannya. Tidak, itu hanya bagian dari tugas kami. Polisi tua itu tersenyum dan terus mengawasi keluar dari mobil, mengawasi jika terjadi keadaan darurat. Jensen juga tidak bertanya lagi, dia menutup matanya dan beristirahat. Ketika Gracia melihatnya, dia juga mencoba beristirahat seperti Jensen. Dia tidak sekuat Jensen, berlari sepanjang hari membuatnya sangat kelelahan. Pada saat ini di dalam kegelapan, sebuah pistol membidik tanpa suara. Dan pria yang memegang pistol itu tersenyum dingin. Wus,
Tapi sebelum dia bisa menembak, terlihat cahaya perak berkedip. Jarum perak muncul di pergelangan tangannya dan pistolnya terjatuh. Kamu. Wajah pria yang memegang pistol itu berubah dan menatap Jensen kaget. Dia adalah polisi tua itu. Aku tahu kamu bukan polisi. Jensen perlahan membuka matanya. Di sebelahnya Gracia juga terkejut. Kemudikan saja mobilnya dengan baik, biar aku yang berurusan dengannya. Pria itu datang dari arah depan mobil dengan wajah galak. Aku tidak menyangka hal ini terjadi setelah menyingkirkan pengawal itu, karena aku ingin membunuh Nona Gracia dengan mudah. Tapi aku tidak menyangka kamu akan begitu sulit dihadapi. Katakan, kapan kamu mengetahuinya? Aku tahu ketika kamu menyimpan senjatamu, karena jari telunjukmu memiliki kapalan yang disebabkan memegang senjata sepanjang tahun. Walaupun polisi umumnya memegang senjata, tapi pasti tidak terlalu sering, hanya tentara yang memilikinya sepanjang waktu. Kedua, saat aku bertanya apakah kamu berasal dari kantor polisi distrik Amerta dan bertanya mengenai ketua Sachari. Kamu mengangguk dan berkata iya. Sebenarnya, aku sama sekali tidak mengenal ketua Sachari, yang aku kenal Sachari adalah mertuaku dan aku tidak tahu apakah ada kantor polisi distrik Amerta, kata Jensen. Kamu lebih rumit dari yang kami duga. Kamu pasti pensiunan tentara. Pria itu mengeluarkan suara dingin dan bergegas menuju Jensen. Sebuah belati muncul di tangannya dan dengan cepat menusuknya keluar melalui kegelapan. Tuan Jensen, awas! Gracia buru-buru berteriak. Setelah dia berbicara, Jensen dan pria itu tidak bergerak. Jarak antara keduanya yang sangat dekat dan pria itu tetap mencoba menusuknya. Tuan Jensen. Melihat kejadian ini, tubuh Gracia diam-diam gemetar, dia takut Jensen terbunuh oleh belati itu. Plak. Tapi perlahan-lahan pembunuh tua itu terjatuh, terlihat jarak belati itu hanya 1 sentimeter dari Jensen, tapi sentimeter ini sepanjang jurang. Dan telapak tangan Jensen jatuh di dada si pembunuh dan dia menghancurkan hatinya. Bagaimanapun pembunuh ini tidak bisa dibandingkan dengan master sepatu besi sebelumnya, dia bukanlah lawan Jensen. Kamu membunuhnya. Polisi yang sedang mengemudi menoleh ke belakang dan melihat bahwa temannya sudah mati. Dengan segera dia mengeluarkan pistolnya. Wus-wus. Jensen menusukkan jarum perak dan menjatuhkan pistol pria itu. Kemudian dia menendang pintu mobil dan menarik Gracia untuk melompat dari mobil. Duar. Tidak lama setelah melompat keluar dari mobil, bunyi keras terdengar. Mobil polisi itu meledak, apinya membumbung ke langit. Gracia menutup mulutnya ketakutan, tidak peduli seberapa tenang dia. Saat ini, dia merasa ini adalah akhir dari hidupnya. Ternyata tidak hanya polisi yang palsu, tapi mobil polisi itu juga sudah ditanami bom. Kalau Jensen tidak bertindak dengan cepat, mungkin dia sudah mati di sini. Apinya akan menarik perhatian pembunuh lain. Ayo kita pergi dari sini sekarang. Wajah Jensen terlihat serius, dia menarik Gracia dan berlari. Dia tidak berani mengambil jalan utama dan memilih jalan kecil. Ah! Setelah Gracia berlari sebentar, tiba-tiba dia jatuh ke tanah. Jensen dengan cepat berjongkok untuk memeriksanya, wajahnya menjadi khawatir. Ada apa? Tanya Jensen kepada Gracia. Gracia merasa kesemutan di pergelangan kaki kanannya dan rasa sakitnya terus meningkat. Hah, kita sudah bernasib buruk berkali-kali. Dikejar pembunuh, masuk ke air, polisi palsu dan sekarang kamu digigit ular. Jensen berkata tanpa daya. Ah, itu bisa ular. Wajah Nona Gracia memucat ketakutan. Tidak apa-apa. Racun ular semacam ini tidak cukup untuk membunuh seseorang, tapi sekarang kamu tidak bisa jalan. Jensen menghentikan aliran darah dengan jarum peraknya, menggendong Gracia dan berlari dalam kegelapan. Dia juga mengambil semua tumbuhan yang dia temui di jalan. Setelah berlari selama 1 jam, Jensen juga merasa sedikit lelah. Di depannya, terlihat ada sebuah gudang terbengkalai. Jensen membuka pintunya dan memeriksanya. Melihat tidak ada yang aneh, dia segera meletakkan Gracia di tanah, lalu menutup pintu dan menyalakan api. Setelah merapikannya, Jensen mengangkat pergelangan kaki Gracia untuk melihat lebih dekat dan bertanya, apa rasanya sakit sekali? Nona Gracia mengangguk. Tahan sebentar. Jensen mengangkat kaki putih Gracia, meletakkannya di mulutnya dan menghisapnya dengan lembut. Lalu dia memuntahkan seteguk bisa ular.
Pergelangan kakinya bersentuhan dengan bibir Jensen, Gracia tanpa sadar merasa sedikit tegang. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia tidak berbicara. Dia memandang Jensen, yang berkonsentrasi mengeluarkan bisa ular dari tubuhnya. Dan memikirkan apa yang telah terjadi malam ini. Tanpa pria ini, dia mungkin sudah mati. Setelah Jensen menghisap bisa ular, dia membungkus ramuan obat di atas lukanya. Baru setelah itu dia mencabut jarum perak dari betis Gracia untuk menghindari kehilangan darah yang berlebihan dan nekrosis otot. Kemudian Jensen menatap Gracia lagi, dia sangat mengagumi wanita itu. Bahkan dalam situasi seperti ini, dia masih bisa tetap tenang. Sambil memikirkannya, Jensen melihat pakaian Gracia yang masih basah menempel di tubuhnya, sekilas menunjukkan tubuhnya yang sangat indah itu. Dibandingkan dengan Elena, sosok Nona Gracia tidak sempurna. Badannya termasuk kecil dan indah, memiliki karakteristik tersendiri. Apa terlihat cantik? Bagaimana jika dibandingkan dengan istrimu? Gracia tiba-tiba berkata dengan pelan. Ini, masih lumayan. Jensen tersenyum canggung, sebaiknya cepat ganti pakaianmu. Tubuhmu adalah 9 yin. Kamu paling tidak tahan terhadap dingin. Taruh saja pakaianmu di dekat api untuk mengeringkannya. Selesai berbicara, Jensen pergi keluar mencari angin untuk menghindari kecurigaan. Walaupun Gracia terlihat tenang, tapi dia tetap takut dengan gudang yang gelap itu, dia berkata, tetaplah di sini, lagi pula kamu sudah melihatnya. Sudut mata Jensen berkedut, wanita ini cukup berani. Dia tidak pergi, hanya menoleh. Gracia melepas pakaiannya dan mengeringkannya di dekat api. Melihat Jensen menoleh, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Keduanya terdiam, membuat gudang itu menjadi sunyi. Setelah beberapa waktu, ada suara langkah kaki samar terdengar. Wajah Gracia berubah, dia langsung memakai pakaiannya dan menatap Jensen dengan gugup. Tanpa sadar, dia yang adalah presidir grup Aliansi Bintang, menjadi agak bergantung pada pria ini. Tidak apa-apa, mereka orang-orangku. Jensen memeriksa keluar pintu, lalu membuka pintu gudang, hanya untuk melihat beberapa sosok masuk dan menyapa Jensen, Tuan Jensen. Orang-orang ini adalah Panah dan kawan-kawannya. Setelah menerima kabar dari Jensen, mereka berusaha datang secepat mungkin. Ketika kamu datang, apakah kamu menemukan sesuatu? Tanya Jensen. Tidak. Panah dan yang lainnya menggelengkan kepala. Episode 429. Sepertinya para pembunuh itu benar-benar sudah mundur kali ini. Jensen akhirnya merasa lega dan menjelaskan, ikutlah denganku mengantar Nona Gracia kembali ke grup Aliansi Bintang. Tidak peduli apa yang akan terjadi di jalan, kita harus memastikan keselamatannya. Baik, Tuan Jensen. Liam dan Johnny mengangguk. Jensen menjelaskan maksudnya kepada Gracia dan mengantarkannya pulang malam itu juga. Kali ini, mereka pulang tanpa menemui bahaya apapun. Ketika mereka tiba di grup Aliansi Bintang, sejumlah besar pengawal datang berlari dan memblokir area sekitar. Gracia tertatih-tatih, turun dari mobil dan berkata kepada Jensen, Jensen, terima kasih untuk malam ini. Aku punya kartu Raja Bintang di sini, hanya ada 2 di seluruh grup Aliansi Bintang. Yang ini untukmu, dengan ini kamu memiliki kewenangan yang hanya dimiliki presidir grup Aliansi Bintang. Dan aku akan menyuruh orang untuk berbicara dengan Natasha mengenai kerja sama kita. Jensen tanpa ragu-ragu, mengambil kartu Raja Bintang itu. Saat Gracia berjalan pergi dengan bantuan pengawal, tiba-tiba dia berbalik dan berkata, terima kasih. Di dalam mobil, Jensen tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Dia membiarkan Panah menyalakan mobil dan meninggalkan grup Aliansi Bintang. Meskipun malam ini cukup berbahaya, setidaknya dia memiliki sekutu yang kuat, yang juga akan membantunya melawan keluarga Miller selama setengah tahun ke depan. Panah. Apa kau sudah tahu asal para pembunuh ini? Kata Jensen bertanya. Tuan Jensen, para pembunuh itu terbagi menjadi 2 kelompok, satu kelompok mengincar Nona Gracia, dan yang lainnya mengincarmu. Menurut penyelidikan Elisa, mereka adalah pembunuh yang diundang oleh musuh bisnis Aliansi Bintang dan juga Barak dari luar negeri. Setelah mendengarkan perkataan Panah, wajah Jensen sedikit berubah. Tiba-tiba dia merasa bahwa master sepatu besi itu mungkin datang mengincarnya. Tapi, dia dihentikan oleh pengawal Gracia. Kali ini, dia tidak tahu apakah Gracia yang membantunya atau apakah dia yang telah membantu Gracia. Sistem intelijen akan dibentuk secepat mungkin. Tidak peduli berapa banyak uang yang harus dikeluarkan.
Selain itu, kekuatan kalian juga harus ditingkatkan. Kamu boleh menggunakan uang tabunganku tanpa batas. Jensen memperingatkan lagi, dia tidak ingin hidup dalam bayang-bayang si pembunuh, dia ingin tahu setiap gerakan si pembunuh. Tuan Jensen, aku kenal beberapa pensiunan tentara yang sangat kuat. Apakah kamu mau merekrut mereka? Liam tiba-tiba bertanya. Apakah mereka bersih? Bersih dari semua hal ilegal. Oke, aku akan menangani masalah ini, setelah aku menyelesaikan pekerjaanku di Aula Singlin. Mobil itu berhenti di pusat kota. Setelah panah pergi, Jensen menelepon Natasha dan bertanya keberadaan mereka. Karena sebagian besar urusan di ibu kota ditangani oleh Natasha termasuk tempat tinggal. Jensen tidak mau setiap malam menginap di hotel. Di telepon, Natasha memberitahu Jensen alamatnya. Ketika Jensen tiba dengan taksi, dia melihat ternyata ini sebuah rumah besar. Rumah besar di ibu kota sangatlah mahal, dengan minimal harga ratusan juta yuan, dan uang mungkin tidak dapat membelinya. Tentu saja, Natasha yang berurusan dengan hubungan interpersonal. Sepertinya dia membantu seorang klien dan membelinya. Bagaimanapun, akhirnya ada tempat yang nyaman untuk ditinggali. Setelah memasuki rumah besar itu, Jensen mendengar suara tawa seorang gadis dan suara Elena dari kamar sebelah. Mendengar suara ini, Jensen yang sibuk sepanjang malam tidak merasa lelah lagi. Ketika dia memasuki aula, dia melihat 4 kaki panjang menjuntai. Dia melihat 2 wanita cantik sedang makan kacang sambil menonton TV. Lalu dia melihat ruang tamu, walaupun tidak mewah tapi dekorasinya cukup manis sehingga terasa seperti rumah sendiri. Yang membuat Jensen terdiam adalah salah satu dari 2 wanita cantik itu adalah Elena dan yang lainnya adalah Naomi. Wanita yang sombong dan kasar ini kenapa bisa ada di sini? Dan melihatnya berbicara dengan Elena dengan sangat bahagia, hubungannya tampaknya cukup baik. Selesai, masakan ceker ayam pedas dan aku juga sudah mengurangi lemonnya seharusnya tidak akan terlalu asam. Saat ini, wanita cantik lainnya keluar dari dapur dengan baju hitam dan sandal katun. Sambil memegang sebaskom ceker ayam yang baru saja dimasak, siapa lagi kalau bukan Natasha? Rumah besar Natasha ini membuat Jensen bingung, rasanya dia seperti istrinya saja. Sudah selesai, coba bagaimana rasanya? Naomi yang berada di sofa berteriak. Jensen sudah pulang. Kenapa seluruh tubuhmu basah? Apakah kamu sudah makan? Natasha tiba-tiba melihat Jensen di pintu masuk dan berseru sambil tertawa. Aku baru saja kembali dari distrik Yellowstone, di sana hujan lebat, aku basah kuyup dan belum makan. Kakak Natasha buatkan aku mie, jawab Jensen sambil tersenyum. Baiklah, cepatlah mandi, jangan sampai masuk angin. Natasha kembali masuk ke dapur. Elena dengan cepat membawa pakaian kering dan handuk dari kamar, lalu mendorong Jensen ke kamar mandi. Siang ini dia dan Natasha membeli pakaian ini. Selain itu, dia juga membeli banyak perabot rumah tangga dan membuatnya seperti rumahnya sendiri. Pria ini. Naomi menggigit keras kaki ayam itu, perasaannya sangat tidak nyaman. Siang itu, Jensen menamparnya 3 kali, ini yang selalu dia ingat di dalam hatinya. Sekarang aku melihat 2 wanita cantik di sekitar Jensen. Dia bahkan makin cemburu dan menganggap Jensen seorang pembohong. Dia sangat ingin mengungkap wajah asli Jensen, sehingga Kak Elena dan kakak Natasha dapat melihat dengan jelas kemunafikan Jensen. Setelah Jensen selesai mandi, Natasha juga turun dan makan. Saat makan, Elena mengambil handuk untuk menyeka kepala Jensen. Setelah Jensen selesai makan, Natasha pergi merapikan peralatan makannya. Melihat adegan ini membuat Naomi merasa sangat tidak senang, mereka memperlakukan Jensen seperti seorang tuan muda saja. Setelah makan dan minum, Jensen mengobrol dengan Elena dan membicarakan pekerjaannya. Benar saja, masalah pekerjaan masih menunggu penatua Jack yang sedang mengaturnya, tetapi penatua Jack telah memberikan balasan, mungkin minggu ini. Jensen, menurut rumah ini bagaimana? Aku dan kakak Natasha mencarinya seharian, kata Elena dengan gembira. Bagus, terlihat hangat, tenang, dan terasa seperti di rumah sendiri. Jauh lebih baik daripada di rumah keluarga Miller. Jensen melihat sekeliling dan memberikan penilaian yang tinggi. Di sebelahnya ada Naomi yang berpura-pura sedang menonton TV. Mendengar ini, dia menggigit giginya kesal. Elena, berbaringlah, aku akan memijatmu. Nanti setelah kakak Natasha selesai, aku juga akan memijatnya. Jensen meminta Elena duduk, lalu mengangkat kaki putih Elena dan memijat kakinya. Wajah Elena memerah.
Hal seperti ini lebih baik dilakukan di dalam kamar dengan pintu yang tertutup. Sekarang ada orang asing, agak memalukan. Elena ingin menolak, tetapi pijatan Jensen membuatnya mengerang dan perasaan nyaman menyebar dari telapak kakinya. Setelah Jensen memijat telapak kakinya, dia memijat bahu dan punggung Elena. Ketika para kerabatnya datang, Elena tidak akan merasa begitu lelah lagi. Setelah Natasha selesai melakukan tugasnya, Jensen memijat Natasha. Keduanya telah lama merasakan teknik pijat Jensen dan sudah terbiasa. Naomi menggigit ceker ayamnya dengan keras, bahkan tulangnya pun hampir dia makan habis. Dia berkata dengan tidak senang, orang ini bertindak dengan cara-cara seperti ini untuk membujuk wanita, tidak heran kalau Kak Elena mati-matian membelanya. Tapi orang ini tidak bisa diandalkan, tidak, aku harus mengungkap kemunafikannya. Jensen, ayo, kamu pilih kamarnya. Saat ini, Natasha memegang tangan Jensen untuk memilih kamar. Kak Elena, apakah Jensen sering memijatmu? Tanya Naomi. Episode 430. Elena tidak mengerti mengapa Naomi bertanya seperti itu, dia mengangguk, benar, kerabatku datang. Karena aku seringkali bekerja terlalu keras, jadi dia memijatku, setiap kali setelah dipijat aku jadi merasa jauh lebih nyaman. Bahuku juga sedikit sakit. Bagaimana kalau Jensen juga memijatnya untukku? Ini. Elena sedikit ragu-ragu. Sebenarnya tadinya aku mau pulang, tapi aku terlalu capek, terutama pundakku sepertinya aku akan menginap saja di rumah Kak Elena malam ini, kata Naomi. Elena diam-diam merasa khawatir. Walaupun dia merasa Naomi cukup baik kepadanya, tetapi dia tidak ingin Naomi ada di sini malam ini, menghindari pengganggu. Begini saja, aku akan menyuruh kakak iparmu memeriksanya untukmu. Apanya yang kakak ipar? Sekarang dia bukan kakak iparku, dia adalah Jensen. Kata Naomi cemberut. Baik-baik, Jensen. Elena terlalu malas untuk bertengkar dengan Naomi, lalu dia melihat Jensen berjalan keluar dan berkata, Jensen, bantu pijat Naomi, bahunya sedikit tidak nyaman. Selesai berbicara, Elena memandang Jensen, artinya agar Naomi puas, lalu biarkan orang ini pulang dengan cepat. Aku memijatnya. Jensen terdiam sejenak, dia adalah Dr. Jenius Jensen Scott dari kota Asmenia. Ada banyak orang yang meminta Jensen untuk memeriksa penyakitnya, bahkan sampai rela membayar biayanya ratusan juta. Tapi pada akhirnya itu tergantung pada suasana hati Jensen, ternyata Naomi ingin dia memijitnya. Kalau kamu tidak mau, aku akan tidur di sini malam ini. Naomi memakan kacang sambil menggoyangkan kakinya dengan bangga. Oke. Jensen mengangguk dan berjalan menghampiri Naomi. Naomi diam-diam senang. Dia tidak percaya hanya dengan pijatan bisa meredakan nyeri haid. Dia hanya ingin mengambil kesempatan ini untuk membuka kedok Jensen. Tidak masalah menipu Elena dengan cara kotor seperti ini. Kamu ingin menipu dia? Tidak mungkin. Jensen juga tidak terlalu banyak berpikir, kedua tangannya menyentuh kulit Naomi dan memijatnya dengan lembut. Dia merasa kulit Naomi cukup lembut, tetapi masih tidak sebanding dengan kulit Elena. Kulit Elena terasa lebih kencang, mungkin karena dia teratur berolahraga. Tangan pria ini terampil, sepertinya dia sudah banyak memanfaatkan para gadis. Dari wajah Naomi terlihat biasa saja, tapi di dalam hatinya penuh dengan hinaan dan dia ingin membuka topeng munafik Jensen. Pada saat ini, rasa nyaman muncul secara spontan di dalam tubuhnya dan dia tidak bisa tahan untuk mengerang. Dia adalah kepala ahli bedah di RS Rakyat Ibu Kota. Dia sering bekerja lembur untuk operasi. Setelah beberapa lama, bahu dan tulang belakang menjadi sakit. Tapi ternyata sekarang rasa sakit ini mereda. Naomi tidak bisa menahan teriakannya karena merasa terlalu nyaman. Tapi setelah berteriak, dia merasa malu. Awalnya, dia ingin membuka topeng munafik Jensen, tapi sekarang dia malah berharap Jensen memijatnya lebih lama. Sial, aku tidak menyangka pria ini benar-benar hebat. Hati Naomi penuh dengan kritikan, lalu tiba-tiba dia diam-diam mencibir. Dia berteriak dengan sengaja, sudah bulan Oktober, kenapa ibu kota masih begitu panas? Sambil berbicara, dia membuka kancing atas kemejanya dan memperlihatkan pakaian dalam warna pinknya. Dari sudut pandang Jensen, mungkin semuanya bisa terlihat, lihat saja bagaimana pria ini bisa berpura-pura. Dia mengeluarkan ponselnya untuk bermain, tapi diam-diam dia menyesuaikan kamera depannya, menunggu adegan memalukan Jensen.
Pria desa ini belum pernah melihat wanita cantik, pasti dia tidak akan tahan godaan. Tunggu saja, aku akan diam-diam mengambil videonya dan memberikannya kepada Kak Elena. Aku pasti bisa membuka wajah aslinya. Memikirkannya saja sudah membuat Naomi bahagia. Matanya semakin mengintip ke kamera. Tapi, kenyataannya membuatnya tercengang. Dia melihat Jensen memijat dengan mata tertutup sambil mendengarkan lagu dengan headphone. Jangankan melihat kancing bajunya yang terbuka, bahkan jika dia melepas semua pakaiannya, Jensen juga tidak akan melihatnya. Api jahat berkobar di hati Naomi. Tentu saja, dia merasa frustrasi. Dia juga salah satu dari 4 wanita cantik di ibu kota. Ada banyak pria muda kaya yang mengejarnya. Walaupun dia berinisiatif untuk mencari perhatian, ternyata pecundang ini mengabaikannya. Untuk pertama kalinya ini membuatnya meragukan kecantikannya. Dengan amarah mendidih di hatinya, Naomi berdiri dan pergi dengan marah. Sudahlah, aku ada urusan, pulang duluan. Naomi, kenapa kamu tiba-tiba pergi? Melihat Naomi dengan penampilan marah, Elena tampak terkejut dan melihat Jensen dengan heran. Setelah Jensen melihat Elena, dia baru melepas headphone-nya. Dia mengangkat bahunya, melihat Naomi yang tiba-tiba marah dan pergi. Dia juga tidak tahu apa alasannya, lalu dia berbicara sambil tertawa. Sepertinya dia sudah mau menopause. Setelah berbicara dia melihat Natasha dan berkata, "Kakak Natasha, aku baru saja membahas kerja sama dengan Nona Gracia. Dia berencana untuk bergabung denganku dalam membuka perusahaan kecantikan Dream International melalui saham. Aku berencana untuk menginvestasikan 1,4 miliar yuan, dan presidir perusahaannya adalah kamu." Elena dan Natasha terkejut. Ini adalah grup aliansi bintang, penguasa komunitas bisnis Huaxia. Ternyata mereka setuju untuk bekerja sama dengan Jensen. Jensen, apakah kamu menawarkan sesuatu? Kata Elena sambil menyipitkan matanya. Jensen langsung mengaku salah dan menjelaskan, Nona Gracia adalah salah satu dari 10 orang terkaya di Huaxia, ada puluhan ribu pria yang mengejarnya. Bagaimana mungkin dia menyukaiku? Setelahnya, dia menceritakan kisahnya menyelamatkan Nona Gracia. Elena dan Natasha saling memandang, masih dengan wajah ragu. Jika grup aliansi bintang menjadi pemegang saham, maka prospek ke depan Dream International akan luar biasa. Selama grup aliansi bintang bersedia mempromosikannya, Dream International bisa menjadi grup kecantikan pertama di Huaxia. Kata Natasha menganalisis, tapi, untuk modal awal kita butuh 1,4 miliar yuan. Saat ini, PT Senlena membutuhkan biaya 1 miliar yuan untuk membuka cabang di ibu kota. Mana mungkin uangnya bisa dipindahkan dengan cepat? Dia juga merasa terharu. Dream International begitu mendengar namanya dia tahu namanya ada hubungannya dengannya. Masih kekurangan banyak dana. Jensen mengerutkan kening dan merenung, bagaimana kalau begini saja? Aku akan menjual semua propertiku di kota Asmenia. Sepertinya bisa untuk menutupi kekurangannya. Itu tidak perlu. Natasha menggelengkan kepalanya, kita bisa coba meminjam uang dari bank, dengan PT Senlena sebagai jaminannya, sepertinya kita bisa meminjam 1 miliar. Jensen tiba-tiba teringat akan kartu Raja Bintang yang diberikan oleh Gracia, lalu dia mengangguk. Pagi keesokan harinya, Jensen pertama-tama pergi untuk mengobati paman ketiga, lalu dia pergi ke bank bersama Natasha untuk mendapatkan pinjaman uang. Saat dia berjalan di sebuah jalan besar, tiba-tiba dari arah depan terdengar teriakan. Ada yang pingsan, apakah ada dokter? Melihat sekelompok besar orang berkumpul di arah depan, sepertinya ada sesuatu telah terjadi. Jensen tanpa sadar berjalan mendekat. Natasha ingin mengatakan bahwa bisnis merekalah yang terpenting sekarang, tetapi mengingat Jensen yang adalah seorang dokter, pada akhirnya dia mengikutinya. Setelah masuk di antara kerumunan, dia melihat seorang pria paruhbaya berusia 40-an terbaring di tanah. Saat ini, pria paruhbaya itu tidak sadarkan diri dan bernapas pelan. Kelihatannya dia baru saja pingsan. Tapi, Jensen melihat garis hitam di ibu jari pria paruhbaya itu. Wajahnya sedikit berubah, dia tahu ini adalah tanda keracunan. Dan racun ini luar biasa. Aneh, bagaimana orang biasa ini bisa diracuni oleh racun seperti ini? Apakah ada dokter? Siapapun bantu aku. Seorang wanita yang kelihatannya berusia sekitar 20 tahun terlihat sangat khawatir. Wanita itu terlihat sangat cantik, dengan rok pendek sepatu hak tinggi merah dan 2 kaki panjangnya. Amanda, jangan khawatir,
Ambulansnya akan segera datang. Di sampingnya ada seorang wanita yang adalah temannya, dia juga terlihat sangat cantik. Dia mengenakan sweater longgar berwarna putih dan sepatu boot setinggi lutut. Tubuhnya sangat bagus.